artinya masukan-masukan dari warga nggak sekonyong-konyong kita udah biar enggak ya. Tapi tetap kita follow up dan kita evaluasi. Siapa tahu kan hanya simpel aja ya, gitu solusinya bisa. Artinya tetap kita ini ya. Nah terus kemudian terjadi kebocoran pada talut ini di mana? Di yang belakang sama masjid belakang itu kan sekeliling sini kan di talut nih Pak. Nah di sini tuh talutnya kan dari batu apa ya? Kapur ya. Batu karang ya selama ini. Nah itu tuh memang di dalamnya sempat ada plester, cuman plester itu kayak kurang sempurna gitu Pak, jadi masih banyak bocoran. Satu lagi paling, yang ini sih sebenarnya yang paling utama. Ini masalah jalur utama nih Pak. Ini alirannya tuh kurang deres sampai ke sini kan. Akhirnya di sini airnya kan tinggi nih. Akhirnya karena di sini desainnya semua ngalir ke bawah, nggak bisa tertuju. Karena di sini tinggi airnya, jadi dia nggak mau ngalir ke sini. Akhirnya di sini kan jadi genang tuh jalan ini, sepanjang jalan ini. Ini berarti pas deker ya? Deker. Ini kayak bok beton. Iya. Lewatin bok beton. Bok beton. Enggak, persimpangan. Oh ya persimpangan. Pasti ada deker. Nah betul, ada di bok beton situ. Nah dulu pernah kejadian kondisi waktu itu pertama di Kalisari dan di PK4. Ya. Nah kita cek setelah kita buka itu dekernya, ternyata di dalamnya itu hebel, banyak hebel sehingga air nggak keluar. Berarti nanti iya. Nah mungkin nanti ini tetap kita cek dulu ya. Apakah memang dalamnya ada yang menyumbat seperti hebel atau apa. Nah itu pengaruhnya cukup besar. Kalau air deras terus tiba-tiba ditahan, mau nggak mau malah ke jalan. Ya itu pokoknya jadi kalau kondisi hujan tuh di sini tuh nggak mengalir ke sini sih gitu. Jadi banyaknya cuma menampung karena di sininya nggak tahu gimana. Udah tinggi juga sih di sini karena di sini juga udah airnya udah jalan. Ya nggak apa-apa, ini nanti kita cek di lapangan ya. Betul. Terus mana kira-kira ini aja ya. Kalau dari RT yang lagi di RT 0. Oh ini. Ini ya, keterangannya apa nih Pak? Ini keterangan. Oh ini. Lalu tidak asal di dekat masjid kampung mengalami kebocoran. Ini sambungan yang tadi Pak. Sambungan yang tadi itu. Iya. Karena rembusan air itu Pak, zero point-nya setuju yang tadi. Nah, kan itu kesana. Karena kan itu emang buat membendung air dari kampung supaya mengalir ke sini kan. Nah, akhirnya ini pada rembes. Kan ini semua letter U, arahnya ke DS ini. Zero point-nya di sini kan. Nah, ini akhirnya tidak menampung saja. Lalu Kemampuan masuknya tidak hanya dari depan Pak, dari belakang juga lewat saluran pembuangan kamar mandi. Ya, dari belakang. Waalaikumsalam. Ya, karena memang Sampean masih punya itunya nggak? Setpanya nggak? Setpanya jalur ini. Oh, masanya? Ini kenapa sehingga di rumah komersil itu Selalu naik. Selalu naik Pak. Selalu naik. Lebih tinggi daripada rumah-rumah ini. Jadi Bukan komersil. ini komersil. 2-3 rumah sebelum komersil itu Udah naik tuh. naik. Udah naik tuh. Kayak selamatin rumah komersil gitu. Jadi kubangannya lebih tinggi banget malahan yang sebelum komersil itu. Jadi air itu pada prinsipnya dia masuk tidak hanya dari depan saja, lebih banyak itu masuk lewat belakang. Mereka sudah mengakal, ada beberapa warga yang mengakal ketinggiin sampai sebel gitu nah. Ketika selamat dari Depan, belakang belakang Pak. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti kita cek di lapangan, kita cari solusi terbaik seperti apa. Ya kan? Jujur memang waktu pembangunan ini, ya saya tuh belum di sini. Saya belum masuk bergabung ke Pesona, tapi nggak apa-apa. Kita harus follow up apa yang menjadi aspirasi warga. Ya kan? Hampir semua rumah komersil itu pasti begitu Pak. Pasti lebih tinggi dari rumah subsidi. Lebih ditinggiin pasti. Di 2-3 rumah sebelumnya itu pasti udah naik tuh. Jadi kalau banjir itu rumah komersil selamat ya. Aman dia. Tapi rumah sebelah komersil itu udah terendam itu Pak. Dan entah dari depan, entah dari belakang. Iya. Oke, terus buat
poin nomor 2, drainase dari A8 sampai A13 ini kan letter U Pak. Iya. Bentuknya letter U. Semua mengarahnya ke sini poinnya di S7. Unitnya kecil, yang sebelah sono kecil, yang sini juga kecil juga. Nggak menampung itu, akhirnya kan di sini terjadi genangan di gang ini. Karena ini turunan gini kan Pak. Iya, iya. Minimal sampai gang sebelah di sini nih. Ini kan ada gang di sini nih, genangan tinggi, jadi sampai mata kaki masuk. Yang itu kan sama mas. Salah mas, mas nggak masuk karena udah ditinggiin. Kayaknya sih belum di. lewat saluran Soalnya kan kerja. kamar mandi itu Nanti Pak. paling di. Zero pointnya semua di situ dari blok A 8 sampai A13. Letter U, ngarahnya kan ke sini semua Pak. Iya, iya. Nah, terus poin ketiga, Sartika 7 ini tidak menampung debit air dari blok A. Nah ini tadi nggak nampung, nggak nampung ini, yudinnya kecil terus. Ini kita musuhnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar ke sini, nanti nyangkut ke keempat. Ini jalur utama ini kan udah digedein. Nah, otomatis arusnya lebih gede Pak. Iya. Tendangan balik ke sini. Nah, ini kalah, ini nggak lancar, otomatis menggenang. Oh, jadi bukan harusnya kan air ke sini ke jalur utama terus ngalir ke sini. Nah. Ya. Tapi kondisinya karena ini terlalu besar, airnya menjadi berbalik ke sini. Nah, debit ini pun saya pernah ini tidak lebih dari 5 menit, ini udah penuh Pak. Seharusnya kalau menurut saya ya, selama sloping dicapai kemiringannya, walaupun ini lebih besar, kalau slopingnya tercapai, kemiringannya tercapai, ini akan mengalir. Kemungkinan ini ada apa yang mampet atau apa nih sehingga balik. Enggak. Kalau mampet enggak Pak? Enggak ya. Jadi emang gini, debit terlalu besar, sementara dari gang itu kan alirannya kecil, Pak. Ngalir tetap ngalir, cuman ngalirnya kan kalah dengan arus gede Iya, ini. kalah dengan yang Nah arus yang di kot utama pun itu tadi dalam tidak lebih dari 5 menit udah penuh, bahkan luber ke jalan utama kan. Ini yang ngalirnya seharusnya los kebentur sama itu kan, ya udah balik lagi. Nah, terjadi genangan juga di masing-masing gang. Nah ini yang 4 nih, saluran di jalan utama tidak bisa menampung debit air dari saluran Sartika 7 dan gang-gang yang lainnya. Terjadinya menyebabkan terjadinya genangan di setiap gang. Akhirnya itu tadi Pak, balik semua gang itu menggenang. Semua ini balik Pak, ini airnya tak keluar semuanya. Keluar, tapi ya harusnya debitnya semisal setiap detiknya itu 10 liter, ya itu paling seliter. Jadi akibat arus balik ini air masuk ke rumah warga ya. Iya. Tapi sempat masuk kan nih? Masuk ke rumah? Masuk Pak. Masuk banyak masuk dalam rumah. Ada dalam rumah. Masuk. Nah, ya itu depan aman, belakang yang keluar dari kamar mandi. Tapi posisi air di sini lancar kan? Lancar Pak. Justru kita juga udah kan ngadain goro, yuk habis goro itu dalam artian kan. Iya, kalau ini got lancar, bener-bener bersih kan Pak. Tapi setelah kita awasin kita analisa, oh di sini tuh penyakitnya. Jadi tendangan balik dari got utama itu yang 5 nyambung dengan yang 4, genangan yang tinggi di setiap gang kalah arus dengan got yang di dalam. Jadi kenapa genang tinggi itu kalah arus itu tadi. Akhirnya genangan tersebut masuk ke beberapa rumah warga melalui saluran kamar mandi ataupun dari depan rumah. Depan rumah cover biasanya dari belakang. Dari pipa pembuangan kamar mandi itu Pak, menyembul lah di situ. Nah, terus terakhir nih, kalau di CM3, CM4, CM5, CM6 yang kemarin kita keruk pakai beko, nah itu ternyata ini karena yang dari jalur sini terus ada aliran dari masjid juga kurang tinggi, artinya jadi ngeluap, masih ngeluber.
harus diadakan, harus ditinggiin lagi gitu. Itu sampai seberapa kira-kira? 20 cm mungkin. Oh, peninggiannya. Iya, peninggian. Kira-kira titik berapa, Bang? Kalau ninggiin Kalau gitu. ninggin 50 cm sepanjang itu Buat 3 hebel kali ya, buat 3 hebel kali. Ya 60 50 Mas, berarti. itu kan lubernya banyak banget, kenceng tuh keluar itu. Dan itu hebel kan 20. hebel ini ya, pos ini. Oh iya. 2 atau 3 kali ya. Ya 3 lah, 3 berarti sekitar 60 50, Pak. Iya, 50 kali. Ini kan tidak ngomong kamu. Hal tersebut ikut andil dalam memperparah genangan di setiap gang. Ini udah mentok, tambahan luberan dari situ kan. Akhirnya masuklah ke rumah. Mungkin sementara ini kalau yang dari BSD tempat itu baru itu sih Pak. Cuman yang kita ingin aja itu kan jalur utama ini kan emang udah dilebarin. Sebelah belum, kadang sebelah kecil itu Jadi, kalau penuh penuh ya, keluar ke jalan larinya jalan ke itu kita. Nah jalur utama ini juga yang gede itu dari belakang ruko. Dari belakang ruko itu kan air dari kampung atas tuh. Saya makanya bingung, kenapa kok bisa secepat ini gitu loh. Jadi nggak ada 5 menit kok langsung penuh. Nah ternyata saya sisir, lah kok belakang ruko ada air sana. Oh nggak tahu nih belakang ruko sebelah sana itu belok sini terus naik yang warga. Jadi yang warga atas itu turunnya ke situ dibuang ke belakang ruko, akhirnya ke sini juga uangnya. Waktu itu kan ada katanya planning, saya dulu dengar itu nanti akan diteruskan di depan ruko, mau dibuang gorong-gorong dibuang ke kali. Nah, karena kan gitu, tapi udah dibelokin ke ruko sampai sekarang. Cukup itu aja sih. Nanti saya meeting di kantor sama tim yang lain, solusinya seperti apa. Memang kalau ini nih agak ini ya, karena kan ini unit 30 yang di sini nih ya, Iya, 30 di sini udah 50. Emang lebih mana dua kan pertama satu terus dikeruk. iya. Kan letter U jadi letter L Pak, ditambahin satu lagi yang letter L. Udah gede sebenarnya, cuman ya itu tadi dari kampung, dari blok A, semua kan menjurusnya yang blok bagian sono itu semua ngalirnya ke jalur utama itu, nggak menampung. Kalau terlebih lagi kalinya mungkin kepentok yang di kali. ini nih, ini kita bisa bayangkan nih berapa Yang mengarah ke mengarah ke DS7 semua nih, Pak. 1, 2, 3. Emang yang terparah itu, yang terparah ya DS7 Pak. Kita belum masuk, dia udah masuk. Karena ya itu tadi di letter U dari A8 A13. Kalau yang ini cuma penambahan aja ya. Oh, pas di yang ketiga. Iya. Dulu buat begitu cuman masih di sekretaris RW. Ini parah. Nah, kita nih kan untuk blok C ini nih, ada 3. Nah, ini kita minta di sini nih, Pak. Turap kali ini, panjang ini. Kenapa kita minta turap kali? Karena ini air yang di sini nih udah pada berbalik ke sini, Pak. Lewat yang tanggul itu. Sebelumnya udah pernah laporan terus dikeruk ya, Pak. Rangga, alhamdulillah dikeruk. Mendingan tuh. Cuman beberapa lama itu tergerus lagi, Pak. Habis lagi nih tanah nih. Makanya kita minta ini turap tiap kali. Di sini ada seperti codetan itu, menggalian doang itu. Ini membantu juga. Cuman kan masih galian aja tuh, Pak. Cuman kita minta di sini ada bridge lagi untuk ke sana. Kalau bisa dibuat pintunya itu saat air kali tinggi bisa kita tutup. Ini kita bisa buat kali tinggi sini. Pokoknya yang urgent ini. Nah, yang di Kondisi sini sekarang ini kan ada semacam gundukan tanah ya di sini ya. Tanggul. Kalau misalkan tanggul itu kita tambahin gimana? Jadi nggak perlu kita tulang. Jadi tanggul yang ada kita tambahin dengan apa? Bisa karpot ini beton semua kan karpot. Kita tambahin terus kita padatin lagi dengan paketnya Beko supaya lebih rapat. Karena yang tadi saya dapat info kan ada rembesan nih di sini. ya, di sini rembesan yang tadi ini air. Kalau di sini ada air berbalik nih, Pak.
karena lebih tinggi kali daripada sini kan. Ini air udah balik ke sini. Balik ya. Yang rembesan ini adanya di sini nih Pak, di belakang pos. Iya, di Belakang pos ini kan sudah ada turap gitu tuh. Nah ini airnya itu sudah setinggi turap Pak, mungkin berapa senti doang lah di bawah itu. Berarti kan pos itu ada di bawah air itu. Nah ini pas tikungan ini kita ngerinya nih karena aliran air kan menghantem ini nih Pak. Ini kalau ini sampai jebol, udah longsor itu. ini sampai jebol, ini pasti di sini Pak. Karena ini rembesan ini airnya deras Pak. Nah ini selama ini sampai detik kemarin itu semuanya udah tergenang air nih Pak. Di gang ini. Dan banyak yang sudah masuk ke rumah lewat depan sama Atau belakang. kalau enaknya kita bareng-bareng kita survei. Nanti gini maksudnya kita secara teoritis dulu sih. Iya, nggak apa-apa. Nah, setelah itu nanti kita per blok kita bareng-bareng. Iya, maksudnya ini udah semua kan ya? Udah semua belum? Ini Blok B. dalam nih airnya dibilang di sini nih, nggak jadi di sini nih, terutama ini Nah, sama masalahnya berarti. Kalau yang jalur ke utama kayak semua sama. sama yang listrik mirip, ada warga komplain. Jadi mengarahnya mirip ke rumah, kabelnya jadi pas di atas itu mau bukan pas di depan. Miringnya parah. Parah, ntar bisa dilihat di Timur Harapan. Ada ini nggak fotonya? Tapi ntar kan sambil kita survei, sama yang ini kan kali, nah ini juga longsor itu udah pada longsor gitu. Sebelum udah pada longsor semua, apalagi yang dari sini nih tanah nih, makam lagi di sini. Makam lagi. Iya. Yang di utama sih. Kalau yang B mah itu aja. Tahan itu. Ntar bisa kita survei bareng-bareng. Saya dengar kan tadi jalur utama lebih deras dibanding jalur dari pemukiman. Iya. Sehingga begitu kondisi hujan, air yang dari sini nggak bisa nempuh ke sini karena berada begini airnya berbalik. Ya nggak apa-apa sih, nanti kita survei dulu, ya kan. Mungkin nanti dari setelah kita survei baru bisa kita evaluasi apa nih yang harus kita follow upin, ya. Ya udah, kira-kira gitu ya. Tanggul pada menipis sudah disampaikan. Tanggul ada beberapa yang menipis di pintu air sana. Udah. Tadi ini yang pakai Ada yang tergerus juga Pak, jadi tipis. Menipis tanggul itu. Biasanya pas yang tikungan air itu kan ya pasti ya lebih kencang. Ya oke, kita cek dulu lapangan. Mohon maaf, kalau semua dari permasalahan yang ada, apakah kalau aliran air ini lebih cepat teratasi dengan misalkan pertama dibongkar atau kedua lubang saluran air yang dijadikan 2 kali lipat, apakah itu jadi solusi untuk yang jalan utama. yang utama, terutama yang ini tabrakan nih, yang kalau harus apa Karena mungkin seperti itu? Jalur utama Kira-kiranya. Kita ada kemarin juga kan katanya ngobrol gitu juga. Kenapa ya kalau nggak mencoba mengulik itu aja listriknya dulu katanya, daripada merombak yang di dalam. Saya kemarin kan sempat nanya juga ya, ngobrol-ngobrol sama Pak RW juga, kenapa ya gitu. Kalau pintu air, Ya iya tadi kan udah dijelaskan Pak dengan penduduk bawah dan iya, segala macam itu kita kan harus udah di ini. koordinasikan dengan Iya. warga sebelah, Iya. nggak bisa kita makanya putusin kan dulu. Heeh. bahkan kita Dan ada itu banyak apa pihak yang kita terkait. apa kita ngakalin aja kan yang di sebelah sini udah ada kayak luberan Pak, jadi nggak ke pintu depan, jadi di samping, yang di samping sini kan ada tuh disiapkan. Apa itu kita akalnya nanti kita coak gitu, jadi maksudnya debit airnya keluar dari situ juga agak lumayan gitu, dikasih bis kayak apa-apa, bis beton gitu. Itu nggak apa-apa, masuk pembahasan kita masuk dalam dengan kita evaluasi kita nanti. Iya, kalau itu mungkin ini air kan langsung hancur sedikit bantu Pak. Termasuk saluran utama juga kan, dia akan Iya. turun dan Iya. bisa lebih menampung yang lebih keluar. Tuh, Iya. tuh lebih cepat keluar. Ya, oke, kalau gitu kita Siap. cek dulu ya. Let's go. Lapangan. Mana dulu nih? Mana dulu? Yang terdekat aja dulu. Yang Yang paling dekat sini blok C dulu. Blok C dulu, blok C dulu. Blok B, blok A baru blok D. Koordinator sama saya. Kita terakhir aja nggak apa-apa. Tapi lebih lama entar. Lebih lama ntar. Masuk YouTube. Buat dokumentasi dulu. Dokumentasi. Iya, betul. Ya nggak Bang Rus? Motor aja dia kasih apalagi HP. Sendal saya mana?